Saya percaya bahwa pagi hari ini saya di sini bukan atas dasar jadwal yang sudah disetting, ya. Tapi saya percaya sekali pagi hari ini saya tiba, saya ada di sini karena sebuah kesengajaan yang Tuhan buat. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa kalau Tuhan sengaja pertemukan kita, ada pesan yang dia mau pindahkan buat kita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu, amin. Saya bersyukur, berterima kasih tentunya buat kesempatan boleh melayani. Ini kali pertama saya melayani di ibadah hari Minggu ini, ya. Namun udah sering kali mendengar, ya, tentang gereja lokal di tempat ini. Ya, terima kasih Pastor Irwan dan istri, Pastor Karsten dan semua board of leadership, ya, yang ada di gereja lokal di tempat ini. Oke, dan saya nggak akan berlama-lama pagi hari ini. Saya yakin di menit-menit ke depan Bapak Ibu, saya akan antar Bapak Ibu melihat pada apa yang secara khusus yang sedang Tuhan taruh di hati gembala Bapak Ibu. Dan saya dapatkan informasi bahwa sepanjang tahun ini gereja lokal di tempat ini mengambil tema secara khusus connect, terhubung. Nah, apa yang menarik dari kekristenan? Oke, perlahan-lahan. Apa yang menarik dari kekristenan? Tahukah Bapak Ibu, yang menarik dari kekristenan sederhana. Kristus berdiam di dalam kita. Amin. Sekali lagi, yang menarik dari kekristenan itu bukan cuma sekedar sakit sembuh, bukan. Yang menarik dari kekristenan itu bukan yang buta melihat, bukan. Yang menarik dari kekristenan itu bukan cuma sekedar Anda punya pergumulan dan ada jalan keluar buat pergumulanmu. Tapi yang saya tahu, yang menarik dari kekristenan, satu, dia telah berdiam di dalam kita. Amin. Bapak Ibu bayangkan gak, di luar sana orang cari Tuhan kemana-mana, Anda bawa Tuhan kemana-mana. Ulang. Oke, ulang. Orang di luar sana berupaya cari Tuhan kemana-mana. Sementara Anda dan saya itu bawa Tuhan kemana-mana. Makanya dengar. Pagi hari ini sulit memisahkan kekristenan dari topik yang akan saya bahas hari ini. Sulit untuk kita memisahkan kalau kita berkata gini, kita Kristen. Kristen itu akar kata Kristos. Kristos itu punya arti mirip serupa Kristus. Nah, saya datang hari ini, saya mau challenge, saya mau aktivasi. Bahwa kemiripan, keserupaanmu dengan Kristus bukan hanya persoalan karakter, bukan. No. Saya tahu dari wajah Anda orang baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Tapi pagi hari ini dengar baik-baik Bapak Ibu. Yang menarik dari kekristenan, yang sulit kita pisahkan dari kekristenan itu bukan cuma sekedar perbuatan baik, bukan. Kekristenan bukan cuma sekedar karakter saya baik. Tapi kekristenan identik dengan kuasa. Sulit pisahkan Kristenmu dari kuasanya. Makanya Anda gak dipanggil hanya untuk bikin orang jadi baik karena Anda orang baik. No. Oke? Pagi hari ini pertanyaannya gini. Pertanyaannya bukan gini, Anda punya Roh Kudus apa enggak? Bukan. Karena setiap orang yang lahir baru pasti punya Roh Kudus. Setuju? Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti Anda punya Roh Kudus di dalam Anda. Nah, pertanyaannya bukan Anda punya Roh Kudus apa enggak, bukan. Pertanyaannya Roh Kudus yang di dalam Anda teraktivasi apa enggak. Itu penyakitnya. Halo? Pertanyaannya, Roh Kudus yang di dalam saya itu saya manifestasikan enggak? Karena kalau enggak, ada misleading dalam kekristenan. Pagi hari ini, Roh Kudus yang tinggal, yang berdiam di dalam Anda, itu harusnya gini, diaktifasi.
harusnya gini, dimanifestasikan dalam kehidupan Anda. Nah pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Bisa tolong dibantu? Pagi hari ini, saya mau sharing tentang connecting in God's power. Halo? Connecting in God's power. Bagaimana kita terkoneksi dengan kuasanya, bukan hanya dengan karakternya. Oke? Karena banyak orang Kristen gini, gampang memperagakan karakter baik, tapi menahan kuasa yang sempurna di dalam kita. Itu masalahnya. Bahkan gak jarang dalam kehidupan kita itu gini, cuman diajari Anda punya kuasa. Tapi gak diajari apa tujuan dari kuasa itu diberikan. Itu loh. Apalagi waktu kita nyanyi Ku Diberi Kuasa. Dari Raja Mulia, setuju? Halo? Kita lebih dari pemenang. Setuju ya? Tanpa kita sadar gini. Kita menyalahgunakan kuasa karena untuk kepentingan kita. Anda tahu? Yesus yang Anda sembah setiap minggu, hari Minggu beribadah di tempat ini. Bapak Ibu tahu nggak? Pelajari seluruh rekam jejak di Alkitab. Dengar baik-baik. Yesus yang punya kuasa, bahkan jarang dia pakai kuasa untuk kepentingannya sendiri. Halo? Yesus selalu pakai kuasa yang dia punya. Dia boros banget untuk layani orang. Saking borosnya untuk layani orang. Sampai seakan-akan, tanda kutip, dia gak punya kuasa lagi untuk melayani dirinya sendiri. Cuman ada satu kali di Alkitab, dicatat Yesus pakai kuasa untuk dirinya. Waktu dia jalan di atas air. Sisanya, dia rilis untuk banyak orang. Kita kebalik. Saking borosnya kita. Pakai manfaatkan kuasa untuk kepentingan kita sendiri. Sampai saking borosnya. Sampai udah gak ada untuk tolong orang lain. Kita pakai kuasa hanya untuk gini. Oleh kuasa Roh Kudus. Toko saya diberkati. Oleh karena kuasa Roh Kudus. Saya naik gaji. Oleh kuasa Roh Kudus, kemudian saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Pak, Bu dengar baik-baik, Roh Kudus yang Anda sembah, Roh Kudus yang berdiam di dalam Anda, dalam hati kita hari ini. Itu pribadi yang akan tolong kehidupan Anda dan tolong kehidupan orang lain. Nah pagi hari ini, saya akan kasih kunci gimana mengaktifasi Roh Kudus yang di dalam Anda. Oke? Yuk kita lihat. Next slide. Bapak Ibu lihat ayat ini. Yohanes pasal pertama ayat 12. Menulis tetapi semua orang. Wow. Semua orang itu siapa? Lambaikan tangan semua orang. Oke. Bapak Ibu lihat. Tetapi semua orang yang menerimanya. Anda terima dia hari ini. Dia jamin. Dia pastikan setiap orang yang menerimanya diberinya. Tuh itu diberinya apa? Halo? Berarti yang punya kuasa siapa? Tuhan kasih ke siapa? Nah persoalannya Kristen hari ini. Kita berpikir gini, yang punya kuasa ini cuma yang di mimbar ini. Yang duduk kuasanya KW1. Yang di mimbar ori. No. Pagi hari ini no. Kepada setiap orang yang menerima dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Diberinya kuasa. Dan tahu nggak? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat yang bersamaan, di saat itu juga Anda menerima kuasa. Nah ini persoalan di mimbar-mimbar. Kita cuma dikasih tahu Anda punya kuasa kan? Kita punya kuasa kan? Tapi kita nggak pernah diajari tujuan kuasa itu diberikan apa.
Itu masalahnya Bapak Ibu. Saya tunjukkan lagi ayat berikutnya. Tuh, lihat. 1 Korintus 4 ayat 20, Anda lihat. Lihat, 1 Korintus 4 ayat 20, jelas banget. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan yang cukup bilang, hei Tuhan baik. No. Anda tahu nggak? Aktivasi kuasa akan mempercepat tuaian. Makanya coba lihat, komsel, sel grup yang hanya fokus pada manage perbuatan baik. Gak akan ada terobosan. Bapak Ibu tahu nggak? Sampai detik ini, di beberapa kota tiap kali saya pelayanan, beberapa kali kejadian Bapak Ibu, yang duduk, yang nongkrong di ruangan ibadah, dukun. Bapak Ibu pernah dengar kata dukun? Yang udah jarang ya terdengar ya. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, saya lagi khotbah seperti ini. Si yang empunya kuasa katanya, itu lagi duduk dengerin saya khotbah loh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sepanjang saya khotbah, dia juga khotbah. Dari mana saya tahu saya khotbah, dia juga khotbah? Dia gremeng. Oke, Bapak Ibu tahu arti gremeng? Dia dari mana saya tahu? Karena terlihat mulutnya komat kamit. Ternyata Bapak Ibu tahu nggak? Baca mantra. Saya mau kasih tahu, badan boleh kecil. Dalam saya itu, nggak tertandingi. Begitu dia baca mantra Bapak Ibu, saya mau kasih kesaksian, biar Bapak Ibu keluar dari sini. Itu gampang memperlihatkan, mempertunjukkan Kristus, roh yang tinggal di dalam Anda. Secara tepat dan akurat. Dia baca mantranya Bapak Ibu. Dan selesai Sunday service seperti ini Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu jumpai asyir di awal ibadah apa di akhir ibadah Bapak Ibu? Awal ya. Khusus yang satu ini di akhir ibadah. Saya turun dari mimbar Bapak Ibu, lalu kemudian itu udah ibadah yang terakhir. Sore hari. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya turun dari mimbar, saya pulang, sebelum saya masuk ke dalam mobil, saya udah disamperin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu nggak samperinnya Shalom loh. Kayak kita lagi mau ibadah Bapak Ibu. Kayak worship leader lagi bilang, beritahu kanan kirimu, Shalom damai sejahtera buat kamu hari ini. Saya turun dari mimbar, saya keluar di parkiran. Dia udah nunggu di situ Bapak Ibu dan dia berkata, Shalom Pak Pendeta. Shalom saya bilang. Singkat cerita Bapak Ibu, dia berkata gini, Pak, Bapak punya ilmu ya? Saya bengong aja, maksudnya ilmu. Saya tanya sama orangnya, Bapak punya ilmu ya? Maksud kamu? Bapak Ibu tahu nggak? Dia kemudian mulai ngancam saya. Pak jangan main-main ya. Bapak Ibu tahu nggak? Pendeta kalau terancam, balik mengancam Bapak Ibu. Dia berkata sama saya bahwa, Pak jangan main-main ya. Bapak punya ilmu ya? Saya balik tanya, ilmu yang kamu maksudkan apa? Ilmu khotbah. Singkat cerita Bapak Ibu. Dia berkata gini. Saya baca mantra saya. Semua orang jatuh waktu saya baca. Anda orang pertama. Dan ini kali pertama saya masuk gereja dibilang. Oh puji Tuhan. Cuman Pastor Irwan yang tepuk tangan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu nggak tujuan awal dia masuk gereja ngetes ilmu. Dia salah orang dan salah tempat. Dan pada akhirnya saya bilang ini, saya nggak punya waktu untuk tantang ilmu kamu karena dia tantang saya. Saya bilang ini, kita ketemu hari Senin karena abis ini saya mau pulang, saya capek, saya mau istirahat. Baik Pastor, Senin. Kaget saya Pak, Bu. Senin Pak. Jam 10, dia yang tentukan jam loh. Saya bilang, siap. Saya kasih alamat. Ketemu di gereja, di lantai atas. Sejak kelas 3 SD,
Dia dibacain mantra sama kakek neneknya. Memasukkan mantra masuk ke dalam tubuhnya. Dan sejak hari itu, dia punya kekuatan supranatural. Menurut dia. Tapi enggak menurut saya. Bapak Ibu, pada akhirnya, saya konseling. Dan terlihat banget luka batin. Bertahun-tahun. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Hati-hati dengan hati Anda. Begitu hatimu gak beres, dompetmu gak beres pasti. Begitu hati Anda gak beres, seluruh kehidupan Anda gak beres. Begitu hatimu gak beres, ibadahmu gak beres. Begitu hatimu gak beres, mimbar gak beres. Begitu hatimu gak beres, worshipmu gak beres. Begitu hatimu gak beres, seluruh kehidupanmu gak beres. Sebab Alkitab jelas bilang, sebening hatimu, sebersih itu hidupmu. Pak, Bu, saya mau kasih tahu, bersih hati itu ongkosnya mahal. Halo? Dan kemudian dia mulai tantang saya. Oke, siapa yang mulai? Nanya loh siapa yang mulai. Bapak Ibu, setelah saya konseling, dia bilang saya punya satu ilmu terakhir yang dimasukkan oleh kakek nenek saya dan belum saya pernah gunakan. Anda orang pertama yang akan saya pakai. Keder juga Bapak Ibu. Ini gimana Bapak Ibu? Saya bilang oke. Tapi saya punya syarat, saya bilang. Oke? Dia bilang apa syaratnya? Kalau ilmu yang kamu baca menjatuhkan saya akan nyembah kuasa supranaturalmu. Tapi kalau bacaan mantramu itu gak sanggup lumpuhkan saya, kamu mesti ikut Yesus yang saya sembah. Bapak Ibu tahu gak dia berkata apa? Deal. Deal. Dia deal, saya dal. Deal katanya. Dan kemudian dia mulai bertanya, siapa yang duluan? Saya balik tanya, maksudnya yang duluan itu apa? Ternyata mantra. Dan dia baca mantra Bapak Ibu. Untuk kali pertama, itu saya ngelihat Bapak Ibu, mata itu kayak permainan anak cucu Anda itu main time zone. Pencet, berhenti, angka. Itu tiba-tiba dia baca mantra itu, bola matanya. Dia baca mantra Bapak Ibu. Saya biasa aja loh. Makin dia baca, dia makin kepanasan loh. Oke, Bapak Ibu adem ya. Adem ya, tenang ya. Harusnya romo panas. Begitu dia baca mantra itu gak tembus Bapak Ibu. Saya bilang, oke sekarang giliran saya. Pak Bu, saya sebutkan nama Yesus yang berkuasa. Yang mati di kayu salib dan tebus hidup Anda. Darahnya itu lumeri hati dan batinmu. Dia tahirkan Anda. Lalu kemudian saya sebutkan di dalam nama Yesus. Semua yang bukan berasal dari Tuhan. Kubakar dalam nama Yesus. Dia manifest, dia teriak-teriak Bapak Ibu. Dan hari itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Bahkan saya belum sempat lakukan perbuatan baik loh. Kita jadi Kristen puluhan tahun bikin baik sama orang. Tapi yang dapat kredit poin siapa Bapak Ibu? Kita sering kali berpikir gini, oh kalau udah berbuat baik itu amanat agung. Dari mana dasarnya? Sebab waktu Anda buat baik, orang cuman kenal Anda sebagai seorang yang buat baik. Kerajaannya dapat benefit enggak? Kerajaannya dapat keuntungan enggak? No, Anda yang diuntungkan. Halo? Makanya tampilkan. Lihat, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38. Yaitu tentang, bukan saya, lupakan saya. Halo? Bukan Pastor Irwan, lupakan nama-nama kami, lupakan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Berapa banyak Anda percaya Anda diurapi? Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu perhatikan.
Dia yang diurapi itu, saya dan saudara yang diurapi itu berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Enggak titik sampai situ. Ini yang hilang dari kekristenan. Anda puas jadi orang baik yang melakukan perbuatan baik. Yesus enggak. Sebab ada kalimat berikutnya. Apa? Berkeliling, apa? Sambil berbuat baik dan apa? Menyembuhkan semua orang. Jadi gini, ada aktivasi God's power di situ. Ada aktivasi manifestasi kuasa Roh Kudus di dalam Anda. Saya tahu, Anda mulai lagi berpikir gini, emang saya bisa? Saya jarang menyembah. Puasa pas ingat. Disiplin rohani, Senin Kamis. Kalau pas ada doa malam. Pak Bu, saya akan tunjukkan beberapa ayat supaya Bapak Ibu yakin hari ini. Kalau Anda ragu, Pak, Pastor saya masih ragu. Ragukan keraguanmu. Masih ragu? Ragukan keraguanmu. Sebab tahu nggak? Yesus yang Anda sembah itu rindu banget manifestasikan pribadinya itu. Tuh ada kalimat, sebab Allah menyertai dia. Coba, Anda percaya Tuhan menyertai Anda? Paling persoalannya Tuhan menyertai Anda karena Anda sampai di tempat ini dengan baik kan? Alah. Anda selalu berpikir, oh Tuhan menyertai saya karena waktu saya datang ibadah Tuhan sertai. Waktu pulang Tuhan sertai sampai di rumah. Saya hormati kalimat itu. Tapi bukti Allah menyertaimu. Anda rilis kuasa. Pak Bu, sulit mempercayai kalau kemudian Anda berkata gini, tahun ini connect, tahun ini saya terhubung. Pak Bu, kalau Anda mengenal terhubung dengan pribadinya, Anda pasti bertumbuh dalam kuasanya. Itu prinsipnya. Saya ulang, kalau Anda terhubung dengan pribadinya, harusnya Anda bertumbuh dalam kuasa dong. Lah kok gak tumbuh-tumbuh? Persoalan paradigma pasti. Bukan persoalan kuasa. Lanjut lagi. Tuh, lihat. Waktu dia mau pamit sama murid-muridnya, pamit ya, mau pamit, bye-bye gitu. Tiba-tiba ayat ini ditulis, Yesus mendekati mereka. Untuk persoalan ini dia gak mau jauh-jauh. Dia close banget, dia dekat banget. Alkitab berkata, Yesus mendekati mereka, mereka siapa? Murid-muridnya. Dan berkata kepadaku, gawat Pak Bu, kata yang dipakai bukan akan. Bukan. Kalau kita baca ayat ini, kepadaku akan. Pertanyaannya apa? Kapan kan mau dikasih kan? Anda tahu, kata yang dipakai di situ apa? Tahu arti telah? Sudah. Tahu arti sudah? Telah. Saya sampai keringatan loh, yakinkan Anda hari ini. Kepadaku telah. Berarti gini, ini tindakan pekerjaan yang sudah tuntas, gak usah dibahas lagi. Harusnya keluar dari ruangan ini gak usah tanya lagi. Pastor, saya punya kuasa gak? Emang saya punya? Udah gak ada kalimat-kalimat itu setelah ini. Gereja ini akan bertumbuh dalam kuasa. Kepadaku telah diberikan apa? Separuh kuasa gitu? Enggak. Yang sakit panuh sembuh. Yang kronis separuh-separuh. Enggak ada ayatnya Pak. Sebab di sini dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bukan cuman yang di atas sana. Di sini. Halo? Berarti saya mau tanya, kuasa Anda ada di mana? Tinggal gini, Anda pantik. Tinggal gini, Anda rilis. Tinggal gini, Anda aktivasi. Udah itu aja. Lanjut, klik. Tuh, lihat. Lukas pasal 24 ayat 18 sampai 19, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka. Apakah itu? Yesus mendadak-dadak pura-pura kepo.
Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Jadi gini, Kristenmu itu bukan hanya sekedar ngomong Tuhan baik. Udah dari dulu orang di luar sana tahu Tuhan baik. Tapi di sini dikatakan berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Coba ayat yang lain. Tuh lihat. Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Masih tetap gak percaya loh. Coba bayangkan. Ada orang di luar sana. Bapak Ibu, ada 3 perkataan Yesus yang bikin kekristenan itu beda, perkataan yang terakhir. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata kan, datanglah kepadaku. Semua tokoh agama melakukan yang sama, datang kepadaku, betul? Setuju? Terus yang kedua apa? Ikutlah aku. Setuju? Semuanya melakukan yang sama, tapi ada perkataan ketiga. Yang cuma Yesus Kristus yang bisa sanggup dan berikan dalam hidup Anda. Gak ada nama lain. Dia berkata gini, tinggallah di dalam aku. Halo? Kalau yang pertama, semua melakukannya. Datang kepadaku. Datang gak? Oke? Setuju Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Pak Kris boleh bantu saya, Pak Kris maju sebentar Pak Kris. Mendadak ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan perintahkan sebuah kata, Pak Kris tinggal melakukan seperti apa yang saya perintahkan. Bapak Ibu lihat. Anggap ini Yesus ya. Bapak Ibu. Datanglah kepadaku. Bisa. Balik lagi Pak. Sekarang saya bilang, ikutlah aku. Ikut. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa. 2 statement pertama, bisa. Sekarang yang terakhir. Tinggallah di dalam aku. Ini bukan tinggal. Benar Bu, nempel. Balik lagi Pak. Bapak Ibu percaya nggak? Dia berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Setuju ya? Ada ayatnya ya? Sekarang coba Pak, tinggal dalam aku. Bukan balik lagi Pak. Bukan. Coba, datang kepadaku? Bisa. Ikut aku? Bisa. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Gak bisa kan Pak? Menurut Anda gak bisa ya? Silakan duduk dulu. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Kris. Saya gak punya banyak waktu. Tapi kalimat ini telah meniadakan jarak antara Tuhanmu dan engkau. Bahkan dia lebih dekat dari jas yang saya pakai. Halo? Coba lihat lagi ayatnya, coba. Ayat berikutnya. Nah, saya tulis di sini Bapak Ibu. Tidak cukup memiliki perkataan yang benar. Kita membutuhkan tindakan, kuasa yang dimanifestasikan, didemonstrasikan agar bisa ditangkap oleh panca indera. Pak, dari mana dukun itu tahu Yesus berkuasa? Saya kampanye gitu. Yesus baik, dia penuh kuasa. Dia nggak percaya sampai Anda memanifestasikannya. Halo? Orang gak akan percaya Yesus penyembuh kalau Anda gak bergerak dalam kuasa kesembuhan. Halo? Jelas Bapak Ibu? Klik lagi. Saya mau tutup. 10 menit terakhir. Gimana caranya? Tahu men-trigger, mengaktifasi yang sudah di dalam ini. Nih, udah di dalam. Sekarang gimana cara aktivasinya? Supaya yang di dalam ini nampak, terlihat, terbaca, terasa, teraba oleh panca indera orang lain. Puji Tuhan. Alkitab itu kaya akan hikmat
Makanya gini, saya berdoa. Anda harusnya jadi pecandu-pecandu firman. Pak, Bu, seluruh aktivitas meditasi firman di Alkitab dapatnya 2. Profit and benefit. Anda suka kan 2 kata itu? Profit and benefit. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat. Tuhan merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuat berhasil. Waktu Yosua maju berperang, tahu nggak alat tempurnya apa? Dia datang sama Tuhan. Tuhan mau maju perang nih Tuhan. Tuhan berkata gini, renungkan Tauratku siang dan malam. Supaya perjalananmu bukan hanya berhasil, tapi beruntung. Gila, seluruh aktivitas terkoneksi dengan firman selalu saja. Itu ujungnya benefit, ujungnya profit. Pantas saja pengusaha yang cinta firman pasti gak pernah buntu. Halo? Sekarang gimana caranya? Wow, Bapak Ibu bayangkan gak? Ada 9 cara yang sedang menunjukkan Roh Kudus hidup dan berbicara. Pak, di Alkitab, Bu, di Alkitab ada 9 cara loh. Sampai kalau kemudian kita gak praktek 1 cara, keterlaluan kekristenan kita. Itu pun yang kita pakai untuk kepentingan kita kan. Bayangkan, mengaktifasi Roh Kudus yang di dalam, oke? Kayak lagunya yang kita nyanyi tadi, ku yakin kau hadir di sini. Oke? Dia bukan cuma hadir di sini. Dia di dalam Anda. Dan tahu nggak? Sifat kehadirannya itu permanen. Dia berkata gini, sekali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya dia tinggal. Dia tinggal. Nah, karena dia udah tinggal di dalam saya berarti gampang saya kenali nggak? Lo gampang. Kenapa gampang? Ya karena di dalam saya, bukan di luar saya. Siapa bilang mendengar suara Tuhan susah? Itu stronghold yang iblis kasih di kepalamu. Nggak ada ayatnya. Dan tahu nggak? Di Alkitab itu ada 9 cara. Tuh, cara. Makanya gini, di Alkitab itu nggak ditulis karunia Roh Kudus. Nggak ada. Di Alkitab itu ditulis karunia manifestasi. Karena kalau saya tanya sekali lagi, Anda punya Roh Kudus nggak? Jawabannya, punya. Nah persoalannya bukan Anda punya apa nggak punya. Persoalannya yang Anda punya itu Anda aktivasi nggak? Anda manifestasikan nggak? Itu Kristen. Ada 9 cara. Beberapa dari Anda Bapak Ibu, beberapa dari Anda ada dalam kelompok klaster karunia pewahyuan. Beberapa dari Anda, itu tiba-tiba lagi ngobrol dengan orang, lagi ngobrol dengan seseorang. Pak, Bu, tiba-tiba ada pertanyaan yang diajukan, lalu kemudian Bapak Ibu tahu nggak? Anda nggak tahu jawabannya, tapi di saat itu Anda bisa rilis jawaban. Anda berpotensi punya karunia hikmat. Beberapa dari Anda Bapak Ibu punya karunia bedakan roh. Anda janjian dengan seseorang, untuk konseling orang itu, tiba-tiba orang itu lagi jalan menuju saya, menuju ruang konseling. Begitu dia buka pintu, dia dorong pintu, Anda lihat dia lihat Anda. Tiba-tiba Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Orang ini pahit. Belum ngomong loh. Tuh, beberapa dari Anda ada di klaster karunia kuasa. Beberapa dari Anda itu berbakat. Pokoknya gini, gak bisa lihat orang sakit. Pokoknya kudu sembuh. Halo? Sekalipun beberapa dari Anda mengantar orang kembali ke alam baka. Tapi di sini Bapak Ibu ada karunia kuasa, karunia kesembuhan. Beberapa dari Anda ada di klaster karunia perkataan. Tiba-tiba Anda rilis nubuat, Anda rilis perkataan-perkataan nubuat buat orang yang Anda jumpai. Halo? Jadi gini Pak Bu, ada 9 cara. Nah 9 itu, 9-9-nya waktu Anda lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu 9-9-nya itu di dalam diri Anda dan harusnya terpakai. Nggak terpakai enggak? Connect kok. Halo?
Loh, kalau terkonek sama pribadinya, terkonek gak sama kuasanya? Oh iya. Nih dengan cepat. Klik. Ada 2 pemicu, trigger Roh Kudus termanifestasi. Yang pertama. Gawat nih, saya suka ayat-ayatnya. Bapak Ibu lihat, 1 Korintus 12 ayat 31. 1 Korintus 12 ayat 31 menulis, jadi berusahalah untuk memperoleh. Perhatikan kalimat yang saya bold di situ. Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Hal yang pertama, Pak Bu, supaya 9 karunia manifestasi Roh Kudus yang diam di dalam saya, diam di dalam Anda, teraktivasi, terpicu, tertrigger. Alkitab ini, berusahalah untuk memperoleh. Anda tahu nggak arti kata berusaha di situ? Arti katanya, akar kata gini, tamak. Tamak akan uang nggak boleh, tamak akan karunia, diwajibkan. Berusahalah. Artinya apa? Anda berusaha untuk memperoleh. Artinya apa? Anda merindukan, Anda mengharapkan dengan sangat. Ada kemauan keras, ada keinginan yang kuat untuk memperoleh. Dan yang ini sudah, waktu Anda lahir baru. Yang setuju, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan dulu. Nah persoalannya di nomor 2. Kali ini gak ada pertempuran. Tapi ada ayat yang kedua. Bapak Ibu lihat. Klik. Nah ini. Jadi yang kedua bukan cuma sekedar berusaha memperoleh. Bukan. Karena Anda udah peroleh. Bapak Ibu lihat ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Dengan siapa? Kamu itu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Seperti yang pertama tadi, setuju? Tapi kalimat berikutnya, tetapi lebih daripada itu. Artinya Rasul Paulus lagi bilang ini, yang ini lebih penting dari yang pertama. Oh jelas kok kalimatnya kok. Tetapi lebih daripada itu. Sudah yang pertama, sudah ya. Tetapi lebih dari sekedar berusaha memperoleh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya. Untuk kepentingan diri sendiri. Enggak ada ayatnya. Enggak ada ayatnya. Untuk bangun jemaat. Saya mau kasih tahu. Begitu Anda di toko, Anda di bisnis, fokus Anda itu gini. Mau bangun orang itu, mau bangun karyawannya. Begitu Anda di sel group, Anda lagi fokus untuk bangun orang lain. Itu Roh Kudus mudah, karunia itu mudah teraktivasi. Kenapa? Alasannya untuk kepentingan orang lain. Amin. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Gampang provokasi Tuhan, gampang. Coba, mau provokasi Tuhan gampang. Fokus aja bangun hidup orang lain. Gampang, Tuhan itu terprovokasi. Klik. Tuh. Oke. Tanpa Roh Kudus dan kuasanya, kekristenan hanyalah hiburan. Anda terhibur. Pulang, terhibur. Pulang, menghibur, terhibur, menghibur, dihibur, terhibur. Roh Kudus hadir bukan untuk itu Bapak Ibu. Tapi usah berdoa hari ini. Gereja lokal ini terkoneksi dengan pribadinya. Dan bertumbuh dalam kuasanya. Kasih tepuk tangan dong. Mulai hari ini, kalau anak Anda sakit itu, jangan telepon sel group, ketua sel group. Kan? Ya, mereka banyak kerjaan. Mereka repot. Apalagi telepon Pastor Irwan. Hanya persoalan anak sakit. Tumpang tangan, Pak. Cuman yang di depan yang ngomong yes, Bapak Ibu. Halo?
Klik. Roh Kudus pergi ke tempat di mana ia disambut. Tetap tinggal di mana ia diakui. Dan bergerak di mana ia diberikan kebebasan. Itu Roh Kudus. Itu pribadi yang akan tolong perjalanan Anda di hari-hari ke depan. Pak, Bu, saya mau kasih tahu. Sejak awal kekristenan itu dirancang, disetting untuk bergantung sama Tuhan. Lucu. Kalau kemudian Anda mau mencoba menggantungkan kehidupan Anda pada orang lain dan Anda mencoba, Anda mampu. Loh, selamat datang Anda. Sebab sejak awal Alkitab berkata gini, segala perkara dapat kutanggung. Tuh, kalimat berikutnya itu Kristen di dalam dia. Pak, Bu, jadi gini, segala perkara saya bisa tanggung, bukan karena saya kuat, bukan karena saya mampu. Tapi dia di dalam saya. Setuju? Setuju? Makanya kalau Anda ngerti prinsip di dalam, Anda gak mungkin ragu. Anda gak mungkin takut menjalani hari-hari ke depan, kebuntuan. Sesaat, tapi selamanya kasih setianya. Saya mau kasih tahu, sesaat penderitaan, sesaat pergumulan, tapi sepanjang waktu dan seiring waktu, kasih setianya, kasih sayangnya, dan kesetiaannya. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa hari ini, mulai hari ini, ada praktek kebenaran ini. Sore nanti, saya akan bicara tentang bagaimana connect itu terhubung, berkorelasi, dekat dengan keberbuahan. Jadi kalau Anda bilang Anda terconnect, terhubung, terus gak berbuah, saya ragu keterhubunganmu. Halo? Anda tahu ujung dari keintiman? Apa? Sayang-sayangan gitu. Ujung dari keintiman saya dan istri saya, anak lahir. Dan tahu gak, Alkitab bilang gini, dari buahnya lah kamu dikenal. Keberbuahan itu identitas orang Kristen. Jadi kalau gak berbuah, bukan Kristen Anda. Selamat hari Minggu. GBU All. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Oke, ada banyak Bapak Ibu belajar sesuatu siang hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa, sejak nanti saya tinggalkan ruangan ini, nanti sampai sore, saya akan dengar beberapa kesaksian yang Anda akan alami di waktu-waktu ke depan. Percayalah, dengar. Kalau Anda punya kerinduan untuk memperoleh, dan di saat yang sama Anda punya kerinduan untuk mempergunakan, Tuhan itu gampang, itu dikenali. Yesus Kristus yang Anda sembah itu, Pak Bu, nggak di sini, di sana sini, ya, nggak di sini. Kita itu cuma diajari tepuk tangan di dalam gereja. Tapi begitu kita keluar dari ruangan gereja, kita nggak ada yang tepukin. Kenapa? Kualitas hidup kita rendah. Tapi kalau ngomongnya gini, biar Tuhan melihat, biar orang melihat perbuatan kami yang baik, memuliakan Bapa di Nyonya. Saya challenge Bapak Ibu, maafkan saya. Maafkan saya. Mungkin firman Tuhan hari ini, aduh kok gini ya? Kok bikin kuping panas? Nggak apa-apa. Ya, karena semua yang dari roh cenderung bertentangan dengan daging. Oke? Satu-satunya hal yang gak akan mungkin ditentang, cuman firman-Nya. Yang saya suarakan dari tadi ini, Yesus Kristus yang kita sembah setiap saat, setiap waktu. Dia satu-satunya pribadi yang layak dapat kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Tutup mata Anda Bapak Ibu, saya mau berdoa. Bapak kami bersyukur buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran. Apa yang Tuhan taruh di hati hambamu. Hambamu pindahkan pagi siang hari ini di hati anak-anakmu. Aku berdoa siang hari ini. Biar kebenaran ini melahirkan keberanian
untuk mengerjakan maksud-Mu dalam kehidupan kami. Biar kebenaran ini mendorong kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kebenaran ini mendrive kami untuk mengerjakan semua tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus, meteraikan firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu, dapat tempat yang terbaik. Sehingga kebenaran ini bukan cuma kami tulis di hati kami, tapi kami ukir di batin kami. Dan apa yang kami ukir gak akan pernah hilang. Apa yang kami ukur akan tinggal tetap dan menolong kami menjalani musim-musim baru di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur bersama berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Saya persilakan kembali duduk.